Assalamualaikum anak-anak ibu. Hari ini kamu akan belajar matematika bersama Bu Dina. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mengurutkan pecahan, baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yuk disimak video berikut, jangan sampai ketinggalan ya. Baiklah anak-anak ibu, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan pecahan, tergantung pada soalnya. Kalau soal meminta dari yang terkecil, maka kamu urutkan dari yang terkecil. Kalau soal meminta dari yang terbesar, maka kamu urutkan dari yang terbesar. Nah, sekarang kita masuk kepada mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Dalam mengurutkan pecahan berpenyebut sama, kita harus melihat penyebutnya terlebih dahulu. Sudah samakah penyebutnya? Jika sudah sama, yang kita urutkan adalah pembilangnya. Nah, mana pembilang yang terkecil dari 2, 4, dan 1? Pembilang yang terkecil dari 2, 4, dan 1 adalah yang pertama 1 dulu ya. 1/3. Kemudian yang kedua 2/3. Kemudian yang ketiga 4/3. Seandainya ini kita urutkan dari yang terbesar, maka aturannya akan berubah. Yang di depan adalah yang paling besar. Di angka 2, 4, dan 1, mana angka yang paling besar pembilangnya? 4 ya, berarti mulai dari 4/3. Lalu angka kedua terbesar 2/3. Lalu angka ketiga yang terbesar, ini paling kecil ya, 1/3. Nah, di sini ini kita urutkan dari yang terkecil berarti tadi. Kalau yang ini kita urutkan dari yang terbesar. Jadi dalam mengurutkan pecahan, jika penyebutnya sudah sama, maka kita hanya mengurutkan pembilangnya saja sesuai apa yang diminta di soal. Kalau dari yang terkecil berarti dari angka yang terkecil. Kalau dari yang terbesar berarti dari angka yang terbesar. Baiklah anak-anak ibu, kita akan lanjutkan mengurutkan pecahan berpenyebut beda. Dalam mengurutkan pecahan berpenyebut beda, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Contohnya ialah urutkan pecahan berikut ini dari yang terkecil. Di sini terlihat ada pecahan 2/4, 1/2, dan 3/8. Apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Kamu harus menyamakan penyebut sebelum mengurutkan pecahan. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Cara pertama menyamakan penyebut ialah dengan mencari kelipatan persekutuan kecil. Di sini sudah ada 4, 2, dan 8. Kelipatan ini maksudnya adalah perkalian yang menghasilkan ya. Maksudnya perkalian berulang. Nah, 4 itu perkalian 4-nya hasilnya berapa? 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kemudian 2, perkalian 2 berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Sekarang kita ingin mencari kelipatan persekutuan kecil di antara 3 penyebut ini, supaya kita bisa menyamakan penyebutnya. Kita ambil angka yang terkecil tetapi sama-sama dimiliki oleh 4, 2, dan 8. Kita lihat di sini. Nah, kira-kira di sini ada angka 4, di sini ada angka 4, di sini nggak ada. Berarti bukan itu yang dipakai ya, dia tiga-tiganya harus sama. Kemudian 8, di sini ada 8, di sini ada 8, di sini ada 8. Nah, karena 8 ini tiga-tiganya sama-sama memiliki dan dia yang paling kecil, maka dia adalah penyebut yang akan kita gunakan. Jadi penyebut dari 2/4, 1/2, 3/8 akan kita samakan penyebutnya dengan 8. Nah, karena tadi kita sudah dapat
penyebut yang sama ialah 8, maka kita akan menyamakan semua penyebutnya. 2/4 kita jadikan per 8, lalu 1/2 kita jadikan dia per 8, lalu 3/8. Karena 3/8 ini penyebutnya sudah sama-sama per 8, maka kita tidak usah menyamakan penyebutnya lagi. Sekarang kita akan menyamakan penyebut 2/4 menjadi per 8. Sama seperti pecahan senilai. Menyamakan penyebut ini menggunakan konsep pecahan senilai. Jadi 4 kali berapa hasilnya 8? 4 kali 2. Berarti di sini 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang 1/2. 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2 kali 4. Berarti di atas juga dikali 4 sama dengan 4/8. Nah, di sini 3/8. Sekarang pecahan ini sudah sama penyebutnya. Lalu seperti konsep yang pertama tadi, kalau penyebutnya sudah sama, yang kita bandingkan adalah pembilangnya. Nah, sekarang tadi dia minta dari yang terkecil. Kira-kira 4/8, 4/8, 3/8, mana mulai yang terkecil? Yang terkecil adalah 3/8 dulu. Jadi ini yang nomor 1. Yang kedua, kebetulan 4/8 ini sama dengan 4/8. Jadi mana yang kamu mau ambil duluan terserah ya. Jadi urutannya adalah urutan dari yang terkecil adalah 3/8. Kemudian boleh pakai ini, boleh pakai ini ya. 4/8 dan 4/8. Lalu kamu masukkan angka aslinya. 3/8 angka aslinya memang tetap 3/8, berarti 3/8. Kemudian 4/8 ini angka aslinya 1/2. Kemudian ini angka aslinya 2/4. Kira-kira seperti ini. Kalau dari yang terbesar berarti dari 4/8, 4/8, 3/8. Seperti itu ya. Jadi ini adalah cara pertama dalam menyamakan penyebut dengan kelipatan persekutuan terkecil. Baiklah, cara kedua dalam menyamakan penyebut ialah kita lihat dari angka penyebut ini mana yang terbesar. Di sini yang terbesar adalah 8. Nah, kira-kira 8 ini bisa nggak membagi 2 dan 4? Jawabannya bisa. Otomatis karena dia bisa membagi kedua bilangan ini, dia adalah penyebut yang sama. Penyebut yang sama adalah 8. Kalau sudah dapat penyebut yang sama adalah 8, maka sama seperti cara kamu menyamakan penyebut tadi, kamu pakai konsep pecahan senilai. 2/4 kita jadikan per 8. Nah, 4 kali berapa hasilnya 8? 4 kali 2. Di atas juga dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sekarang 1/2 yang kita samakan penyebutnya. 1/2 kita ubah menjadi per 8. 2 kali berapa yang hasilnya 8? 4. 1 kali berapa yang hasilnya 1 dikali 4. Jadi di atas sama di bawah sama-sama dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4/8. Lanjut yang terakhir, kebetulan karena sudah per 8, maka kamu tidak usah samakan penyebut lagi. Langsung masukkan dia 3/8. Tadi yang diminta adalah dari yang terkecil. Urutannya juga sama seperti tadi. Kita lihat pembilangnya, mana yang terkecil? Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Atau ini yang kedua, ini yang ketiga boleh karena angkanya sama. Sehingga urutan dari yang terkecil sama dengan 3/8. Lanjut, ini angka aslinya 1/2. Lanjut 2/4.
4. Nah, seperti itu kira-kira. Bagaimana ya Bu kalau misalnya angka terbesarnya tidak bisa membagi kedua bilangan ini? Kalau tidak bisa, kamu harus pakai cara yang pertama tadi, cara kelipatan persekutuan kecil. Jadi kamu harus cari yang sama-sama bisa membagi ke 2 atau 3 penyebutnya. Kira-kira seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, sekarang ada contoh lanjutan. Yang pertama, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Jadi ini ada pecahan 4/6, 1/12, dan 2/3 akan kita urutkan. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Ada 2 tadi cara menyamakan penyebut ya. Kalau menurut ibu pribadi, kita harus cari tahu dulu, kira-kira angka terbesar dari ketiga pecahan ini bisa nggak membagi kedua kawannya. Di sini ada 6, ada 12, dan ada 3. Nah, di sini angka yang terbesar penyebutnya adalah 12. 12 bisa nggak dibagi 6? Bisa. 12 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Otomatis kamu tidak perlu mencari kelipatannya. Maka penyebutnya adalah 12. Kalau sudah dapat penyebutnya adalah 12, maka kita samakan penyebutnya. Jadikan dia per 12. 6 kali berapa hasilnya 12? 6 kali 2. 4 dikali 2 juga ya, sama. 4 kali 2, 8. Oke, yang kedua 1/12. Karena sudah penyebutnya 12, tetap tidak usah kita samain lagi penyebutnya. Yang ketiga 2/3. 2/3 ini kita jadikan per 12. 3 kali berapa hasilnya 12? 3 kali 4 ya. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Sekarang kita lihat perintah soalnya. Di perintah soal dia minta dari yang terbesar. Kita lihat pembilangnya. Mana pembilang yang lebih besar? Nah, sama lagi, kebetulan 8 dan 8 angkanya sama. Jadi terserah ya mau pakai yang mana duluan. Yang di sini boleh duluan, yang di sini boleh duluan. Oke, yang pertama berarti kalau dari yang terbesar itu jawabannya 8/12, kemudian 8/12, kemudian 1/12. Angka aslinya dituliskan juga. Angka aslinya 4/6, 2/3, lalu 1/12. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak ibu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 2. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Misalnya 1/2, 2/3, 3/4, kita ingin mengurutkannya dari yang terkecil. Seperti yang ibu bilang tadi, kamu perlu perhatikan penyebut di sini mana yang terbesar. Di sini ada 2, 3, dan 4. 4 ya yang terbesar. Nah, kita uji coba dulu, kira-kira 4 ini bisa nggak dibagi 3? Tidak. 4 bisa nggak dibagi 2? Bisa, tapi cuma 1 yang bisa dibagi. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadikan 4 sebagai penyebut yang sama. Cara yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut dengan menggunakan kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan persekutuan kecil. Kita ambil dulu dari 2. 2 perkaliannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kemudian 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sekarang kita lihat angka yang sama tapi yang paling kecil di antara ketiga ini yang mana? Nah, kira-kira mulai dari 2 ada yang sama? Tidak. Kita mulai dari 4 ada yang sama? Ada, tapi cuma 2. Di sini nggak ada yang sama. Coba 6, 6 di sini nggak ada. Coba 8 di sini nggak ada. Yang di bawahnya ada.
Di sini nggak ada. 12, 12, 12, 12. Ada, berarti 12 adalah penyebut yang sama. Karena 12 adalah penyebut yang sama, maka kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Mulai dari 1/2 kita samakan dengan per 12. 2 kali berapa hasilnya 12? Kali 6. Di atas juga dikali 6. Berarti 6/12. Sekarang 2/3. 2/3 ini dijadikan per 12. 3 kali berapa hasilnya 12? Kali 4. Berarti di atas dikali 4. Sama dengan 8/12. Terakhir 3/4. 3/4 kita jadikan per 12. Berarti pengalinya 4 kali 3. Ini 3 kali 3 sama dengan 9/12. Sekarang jika sudah sama penyebutnya, yang harus kamu lakukan adalah mengurutkannya dari yang terkecil. 6/12, 8/12, 9/12, mana yang terkecil? Kebetulan soalnya sudah berurutan. Nah, ini yang terkecil. Berarti mulai dari urutan terkecil, kita pakai angka aslinya langsung aja ya. 6/12 dulu. Karena 6, 8, dan 9, 6 yang paling kecil. Angka aslinya adalah 1/2. Kemudian 8/12. 8/12 ini salah ya. Kita pakai angka yang aslinya aja langsung. Berarti 2/3. Kemudian 3/4. Oke. Kebetulan soal yang Ibu buat sudah berurutan sehingga kamu tinggal membuatnya saja lagi dari angka yang aslinya. Oke, seperti itu kira-kira ya anak-anak Ibu. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, kamu dapat menghubungi Ibu langsung. Baiklah anak-anak Ibu, itulah tadi materi tentang mengurutkan pecahan, baik dari yang terkecil ataupun yang terbesar.